Emosi Rektor Undana Kupang Profesor Fred Benu pecah ketika menggelar pertemuan membahas rencana pemindahan laboratorium biomolekuler kesehatan masyarakat Biokesmas Provinsi NTT. Fred Benu yang emosi terlibat cekcok dan nyaris baku hantam dengan perwakilan FAN LSID LI. Kejadian ini terjadi pada Selasa 24 Agustus 2021 di Rumah Sakit Undana yang saat ini juga digunakan sebagai laboratorium Biokesmas. Pertengkaran ini bermula saat Rektor Fred Benu, tim laboratorium Biokesmas NTT, Pemprov NTT, dan pihak FAN menggelar pertemuan membahas rencana pemindahan. Namun emosi Rektor meluap ketika LSID LI dan Rektor berdebat rencana penutupan ini. Fred Benu bersikukuh tetap menutup laboratorium yang diresmikan pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Pos Kupang. Ada Irfan Hoy yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Irfan. Halo Frida, selamat siang. Irfan, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terjadinya nyaris baku hantam yang terjadi di sana? Baik, Frida. Untuk kronologisnya sendiri, kejadian ini terjadi kemarin, Selasa 24 Agustus 2021, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, kejadian ini juga berawal pada saat adanya pertemuan dari beberapa elemen, termasuk dari Rektor Undana selaku pemilik saham dari Lab Biokesmas itu juga. Pertemuan digelar di RS Undana yang juga milik dari pihak Undana sendiri. Demikian, Frida. Kemudian Irfan, apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut? Baik, Frida. Untuk penyebab pertengkaran sendiri, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa berakibat dari debat yang dilakukan terjadi antara LSID LI, perwakilan dari Forum Akademi NTT, FAN, dan juga dengan Prof. Fred Benu dari Universitas Nusa Cendana dari Undana Kupang. Keduanya berdebat perihal rencana pemindahan laboratorium biomolekuler kesehatan masyarakat Lab Biokesmas yang rencananya akan dipindahkan ke salah satu gedung yang ada di NTT. Keduanya cukup alot perdebatannya hingga nyaris keduanya terjadi keributan. Beruntung kejadian ini kemudian dilerai oleh salah satu pendeta dan juga beberapa staf dari Undana dan perwakilan dari FAN. Kemudian setelah itu keduanya kembali bersama dengan pihak Pemprov dan juga dari perwakilan Lab Biokesmas mendiskusikan hal itu. Tetapi sampai dengan hari ini belum ada kesepakatan perihal pemindahan tersebut. Demikian, Frida. Irfan, kemudian apakah ada proses hukum terkait kejadian pertengkaran yang melibatkan Rektor Undana ini? Baik, Frida. Untuk rencana hukum ataukah ada proses hukum sendiri, sampai saat ini informasi yang kita peroleh, informasi yang dari Pos Kupang peroleh, sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda ataupun belum ada rencana dari pihak manapun untuk melaporkan hal ini. Sampai dengan saat ini juga pihak rektorat dari Undana sendiri belum memberikan keterangan apapun terkait dengan kejadian ini. Demikian, Frida. Kemudian apabila dari Undana sendiri belum memberikan tanggapannya terkait adanya pertengkaran rektornya, kemudian bagaimana untuk tanggapan dari pihak FAN dan juga pemerintah NTT terkait hal ini? Baik, Frida. Untuk tanggapan dari pihak FAN sendiri, mereka membantah adanya ajakan untuk berkelahi bersama dari LSID LI dengan Rektor Prof. Fred Benu. LSID LI dalam keterangannya usai kejadian itu, setelah kejadian dia menyampaikan bahwa dia sendiri tidak sedang mengajak Prof. Fred Benu untuk berkelahi, tetapi dia ingin adanya perdebatan ilmiah, adanya perdebatan secara akademik antar keduanya atau antar lembaga dari FAN maupun Undana perihal untuk rencana pemindahan Lab Biokesmas ini, sehingga
dia juga menekankan bahwa tidak ada perkelahian antara keduanya. Demikian, Frida. Kemudian bagaimana untuk aktivitas di Biokosmas sendiri terkait seusai adanya perkelahian ini? Baik, Frida. Untuk tambahan, untuk tanggapan dari Pemprov sendiri, Pemprov NTT melalui Kadis Kesehatan Dr. Mesia Tupa, kemarin dia menyampaikan bahwa rencana penutupan ini berkaitan dengan sesuai dengan surat dari Dinas Kesehatan Kota Kupang yang mengharuskan adanya dokter patologi di laboratorium tersebut, sehingga Pemprov hanya mengikuti petunjuk dari Dinas Kesehatan Kota Kupang. Sementara di dalam grafik, di dalam data yang kita himpun, sebenarnya Dinas Kesehatan Kota Kupang sendiri belum memiliki saham atau tidak memiliki saham. Bahkan sampel-sampel yang diperiksa oleh laboratorium itu sejumlah sampai dengan saat ini sejumlah 16.000 lebih. 90%-nya adalah sampel-sampel dari Dinas Kesehatan Kota Kupang atau dari warga Kota Kupang sejak diresmikan pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu. Sehingga informasi saja bahwa adanya bola liar di tengah masyarakat juga, dugaan bahwa Dinas Kesehatan Kota Kupang tidak memiliki saham tetapi mulai berkeinginan untuk menguasai hal tersebut. Itu sebagai informasi saja. Kemudian lagi berkaitan dengan aktivitas di lab Biokesmas sendiri, kemarin ditegaskan oleh Kepala Lab Dr. Fima Inabui, dia menyampaikan bahwa setelah adanya proses pemindahan dan juga ada rencana pemindahan dan pertemuan kemarin, aktivitas di lab itu tetap berjalan sebagaimana biasanya. Pihaknya juga tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai pada proses pemindahan secara total di gedung NTT Fair milik Pemprov NTT. Demikian, Frida. Baik, terima kasih wartawan Pos Kupang Irfan Hoy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.